Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, NPM 2331605 dari Prodi Teknik Komputer kelas 23B. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat di Blogspot yang berjudul Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu pagi. Sholat ini hukumnya tidak wajib atau bisa disebut sunnah muakkad. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Meskipun bukan wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat dan dimulai dengan niat dan takbiratul ihram. Sholat Idul Adha tidak ada qobliyah, ba'diyah, azan maupun iqomah, sebagai mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Adapun syarat-syarat sholat Idul Adha yaitu 1. Beragama Islam, yang kedua berakal sehat, ketiga sudah balik, keempat sudah masuk waktu sholatnya, dan kelima bersih dari darah haid dan nifas. Adapun sunnah sebelum sholat Idul Adha yang perlu diketahui sebelum mengerjakan sholat Idul Adha, ada 6 amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Berikut beberapa amalan sunnahnya. Pertama, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Saat hari raya Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk berpuasa sebelum berangkat sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Budairah, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak makan saat waktu Idul Adha kecuali setelah pulang. Yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Mandi sebelum sholat Id merupakan sunnah sebelum sholat Idul Adha. Sunnah mandi sebelum Idul Adha disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mandi pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ada memakai pakaian terbaik dan wewangian. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menggunakan pakaian terbaik dan wangi-wangian seperti menggunakan parfum saat akan berangkat sholat Idul Adha. Terkait sunnah memakai pakaian terbaik, disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah SAW memiliki jubah sangat bagus yang selalu dipakai saat 2 hari raya dan hari Jumat. Jika hanya itu, sunnah sebelum sholat Idul Adha juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari cucu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kami untuk memakai wewangian dan pakaian terbaik yang dimiliki pada 2 hari raya. Yang ketiga, banyak mengucapkan takbir saat keluar rumah dan pergi ke tempat sholat Id. Mengucap takbir sebelum sholat Idul Adha berlaku pada semua waktu di hari-hari tersebut. Diriwayatkan dalam Bukhari, Umar radhiyallahu anhu bertakbir dalam khutbahnya di Mina, lalu didengar oleh orang yang ada di sekitar masjid dan mereka pun mengikutinya. Bahkan orang yang ada di pasar sama-sama bertakbir sehingga Mina cukup berpengaruh. Yang keempat adalah tidak memotong kuku dan rambut. Sunnah sebelum sholat Idul Adha berikutnya yaitu tidak memotong kuku dan rambut, tepatnya sebelum berkurban. Beberapa ulama berpendapat bahwa larangan memotong kuku dan rambut berlaku bagi orang yang akan berkurban saat Idul Adha. Materi selanjutnya sholat Idul Adha adalah syarat sah sholat Idul Adha. Dengan mengetahui syarat sah sholat Idul Adha, ibadah sunnah Anda bisa semakin sempurna. Berikut syarat sah mengerjakan sholat Idul Adha bagi umat muslim. Dikerjakan setelah matahari terbit. Syarat sah sholat Idul Adha yaitu dikerjakan setelah matahari terbit. Lebih dianjurkan apabila sholat Idul Adha dilakukan di tanah lapang atau di lapangan saat cuacanya sedang cerah. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat Idul Adha baik dilakukan di masjid apabila kapasitas jamaah banyak. Jadi kalau kapasitas jamaahnya terlalu banyak, dianjurkan untuk di lapangan. Tapi kalau kapasitasnya cukup untuk di masjid, ya di masjid saja, tidak apa-apa.
Terus yang selanjutnya adalah dilakukan berjamaah. Jadi sholat Idul Adha lebih baik dilakukan berjamaah, namun bisa juga dikerjakan sendiri. Dianjurkan dilakukan berjamaah kecuali benar-benar tidak bisa melaksanakan secara berjamaah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Abu Hasan Ali Al-Baghdadi dalam kitab Al-Iqna Fiqh Asy-Syafi'i, bahwa sholat Idul Adha bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri. Nah, yang selanjutnya ada khutbah. Seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha juga ada khutbah setelahnya. Karena itu, bagi umat muslim dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dari khatib terlebih dahulu. Beberapa sunnah sebelum sholat Idul Adha di atas penting Anda perhatikan. Waktu sholat Id ini dikerjakan sejak matahari naik setinggi tombak. Sementara untuk pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara berjamaah di tanah yang lapang. Sekian materi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.